selalu setia mendengarkan acara ini setiap minggunya. Nah friends, kalau Anda sering nongkrong di 7-Eleven, pasti Anda tahu dengan cemilan rumput laut Tau Kae Noi. Ya, Tau Kae Noi adalah cemilan rumput laut dari Thailand, hasil ciptaan Top Itipat, yang telah mensukseskannya menjadi seorang bilioner di usia 26 tahun. Kesuksesan Top ternyata tidak semudah yang orang bayangkan. Dia dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan dan tidak ada yang spesial dalam dirinya sebenarnya, sampai hidup benar-benar memberikan ujian kepada dirinya. Saat dia berusia 16 tahun, seperti pada kebanyakan pemuda seumurannya yang suka bersenang-senang, Top Itipat pun mengalami kecanduan main game online yang membuatnya menelantarkan sekolah. Bukan hal yang baik memang, tapi siapa sangka justru inilah awal perkenalan Top Itipat dengan dunia bisnis. Top akhirnya menghasilkan banyak uang dari hasil menjual item game, hingga dia akhirnya bisa membeli mobil dan hal-hal yang diinginkan. Namun karena bisnis ini dianggap ilegal, bisnisnya pun tidak bertahan lama. Dan dengan sisa uang yang dimilikinya, Top Itipat beralih ke usaha bisnis DVD player. Tapi sayangnya dia ditipu mentah-mentah oleh si penjual DVD player. Dia juga pernah mencoba berjualan chestnut, kacang chestnut, namun lagi-lagi dia gagal. Dan justru di titik inilah Top Itipat mulai bersentuhan dengan kerasnya dunia bisnis. Himpitan ekonomi keluarganya semakin memperburuk keadaan Top. Orang tua Top memutuskan untuk pergi ke China setelah rumah mereka disita pihak bank karena dililit hutang yang besar. Tapi ini tidak membuat Top Itipat menyerah. Top tetap bertahan di Thailand dan melanjutkan usahanya. Dari bisnis jual chestnut, Top beralih haluan untuk berbisnis rumput laut goreng. Dia pun memulai usaha kerasnya dengan mencari bahan rumput laut, belajar rahasia menggoreng rumput lautnya, dan berusaha mencari tahu tentang strategi penjualan. Sampai suatu hari dia terinspirasi untuk menjual produknya di minimarket 7-Eleven. Dengan susah payah dan kerja keras, 2 tahun kemudian, Top berhasil membayar hutang keluarganya dan bahkan mengambil alih rumah keluarganya dari pihak bank. Sekarang ini, Tau Kae Noi bukan hanya menjadi produk cemilan rumput laut terlaris di Thailand, tapi bahkan Tau Kae Noi telah masuk ke berbagai negara tetangga termasuk Indonesia. Top Itipat telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai a young billionaire from Thailand dengan penghasilan 800 juta baht atau sekitar 235 miliar rupiah per tahun dan mempekerjakan 2.000 staf. Dan spesial hari ini, saya senang sekali bisa menghadirkan Top Itipat untuk berbagi kisah sukses dan kunci keberhasilannya, tentu saja di The Mary Riana Show. Dan saya juga ingin mengundang Anda semua untuk berpartisipasi, karena khusus hari ini saya akan membagikan buku e-book saya, Dare to Dream Big, gratis kepada Anda. Caranya mudah, cukup SMS ke 0812 1129 200 dengan format nama, spasi provinsi, spasi email. Jadi catat nomornya 0812 1129 200 dengan format nama, spasi provinsi, spasi email. Dan pastikan email yang Anda ketik adalah email yang benar karena buku Dare to Dream Big e-book akan dikirim langsung ke email yang Anda SMS-kan. Jangan kemana-mana, tetap di Sonora FM 92, The Mary Riana Show akan kembali beberapa saat lagi. The Mary Riana Show akan kembali sesaat lagi. Kembali Anda ikuti The Mary Riana Show di jaringan Radio Sonora. Hai friends, kembali lagi di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Dan seperti yang telah saya janjikan di awal, hari ini saya akan membagikan buku e-book saya, Dare to Dream Big, gratis kepada Anda. Caranya mudah, cukup SMS ke 0812 1129 200 dengan format nama, spasi provinsi, spasi email. Dan pastikan email yang Anda ketik adalah email yang benar karena buku Dare to Dream Big akan dikirimkan langsung ke email yang Anda SMS-kan. Jadi ingat 0812 1129 200. Dan tema The Mary Riana Show hari ini adalah The Billionaire. Kalau tadi sebelumnya saya menceritakan secara singkat kisah hidup Top Itipat, nah ternyata perjalanan entrepreneur seorang young billionaire from Thailand ini
telah diangkat ke layar lebar dan filmnya The Billionaire itu telah tayang di Indonesia kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Dan The Mary Riana Show hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Telah hadir bersama saya Mr. Top Itipat. Di interview ini, Top Itipat tidak sendiri karena dia didampingi oleh seorang penerjemah yang akan membantu komunikasi saya dengan Top. Tapi jangan khawatir karena pada setiap jawaban Top yang akan kita dengarkan nanti, saya akan terjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Top Itipat is one of the youngest billionaire in the world and the owner of Tao Ken Noi Company, the leader of seaweed product in Thailand. Welcome to Indonesia and welcome to the Mary Riana Show. Thank you. Really happy today. Mr. Top Itipat, your entrepreneurship journey is really an inspiration, especially for young people who also aspire to start their own business. In 2011, there's even a movie titled The Billionaire, a Thai drama movie that based on your life story. So how do you feel that your life is made into a movie? ค่อนข้างใกล้เคียงกันประมาณ 80% จากเรื่องจริงของชีวิตผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วผมเล่าให้ผู้กำกับฟังประมาณ2 ปีก่อนจะมีหนังเรื่องนี้ In the movie, it's very close to my real life. About 80%. Actually, he tried to explain, to tell us the whole story with the director of this movie for about 2 years. Yes. Yeah. And the director tried to follow him. What does he do every day? Okay. Yeah. And I believe the movie is really an inspiration to especially the young people all over the world. I watched it in Singapore and it really inspired me. Wow, thank you. I will do Yeah. this in Singapore. Okay. So at the age of 16, at the time you're just a student and like to play online games. Yes. Yeah, but then at the age of 17, you also failed your study and at the time also disappoint your parents. Okay. At the age of 18, your family went bankrupt and have 40 million baht. Debt. At the age of 19, then you started the business that I can chestnut. Yeah. Okay. So if I can ask a question, what is the turning point? Last time it seems that you are just a normal teenager who just don't like to study, and then what makes you change? จุดเปลี่ยนที่ทำให้แบบมีแนวความคิดใหม่ๆว่าฉันต้องไปทำธุรกิจ โอ ละ เคมีประมาณมีฟิล3 ข้อด้วยกัน1ก็คือว่าผมรู้ว่าผมต้องการอะไรตั้งแต่อายุ 18 Number one is I know what I want to do since I was 18. ผมรู้จักตัวเองว่าผมต้องการเนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการตอนที่ผมอายุ 18 แล้วผมมีความคิดอย่างนี้ละI know myself that I want to be a businessman. I want to be an entrepreneur. นั่นคือทำให้ปลายแหลมของความคิดผมเนี่ยพุ่งไปด้านนี้อย่างเดียว So my conception go to the only this direction to be a businessman. Okay. อันที่2ก็คือว่าเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในไทยแลนด์คือต้มยำกุ้งทำให้บ้านผมเนี่ยล้มละลายทำให้ผมแทบไม่มีเงินที่จะเรียนต่อมหาลัยด้วยซ้ำ Second point is the economic crisis, ต้มยำกุ้ง crisis, bubble. Then my family financial has bankruptcy and get debt 40 million baht. That's why I cannot keep going study. I cannot afford อั for น the ที่3 school ก็คือ fee. อันที่3ก็คือว่าผมไม่อยากเห็นน้ำตาแม่ผมอีกแล้ว And the third thing is I don't want to see my mom crying anymore. Just three. Okay. Turning Yeah. point. Okay. Friends, Top mengatakan bahwa beliau senang sekali bahwa dia bisa berbagi kisah lewat film The Billionaire. Proses penceritaan dan penulisan skenario-nya saja memakan waktu 2 tahun dan sutradaranya pun harus mengikuti keseharian Top Itipat untuk bisa mengerti karakter dan apa yang dilakukan di keseharian Top. Wah, seru ya pastinya. Dan seperti yang saya ceritakan di awal, Friends juga pastinya tahu bagaimana Top di usia 16 tahun dari seorang anak muda yang malas belajar dan hanya suka main game sampai akhirnya dia bisa berbalik menjadi anak muda yang sukses berbisnis. Apa sih titik baliknya? Nah, ternyata Top bercerita bahwa di usia yang baru menginjak 18 tahun pada saat itu, Top harus mengalami pergumulan hebat dalam hidupnya. Keluarganya mengalami kebangkrutan dan meninggalkan hutang sebanyak 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Dengan keadaan seperti itu, tentu tidak memungkinkan bagi Top untuk melanjutkan studinya. Dan yang Top lakukan bukan mengeluh atau bukan pasrah atau kecewa pada Tuhan, tapi yang ia lakukan adalah mencari cara untuk membangkitkan kembali perekonomian
perekonomian keluarganya. Karena ia tidak ingin melihat ibunya yang sangat ia cintai menangis lagi. Nah, jadi setelah memutuskan untuk keluar dari universitas, baru disitulah Top mendedikasikan hidupnya pada jalur bisnis. Nah, jadi 3 hal itulah yang akhirnya mengubah hidup Top Itipat. Yang pertama, keyakinannya di usia 18 tahun untuk memulai bisnis. Yang kedua, krisis ekonomi yang melanda keluarganya. Dan yang ketiga adalah kecintaan beliau terhadap ibunya. But when I read your story and watch the movie, it's definitely not easy. A lot of failure. ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันล้ม How do you keep motivated and keep knowing that one day it will turn to be okay? ก็คือหนึ่งก็คือว่าผมตั้งแต่ผมทำธุรกิจเนี่ยแล้วผมเริ่มทำมันเนี่ย Number one, when I begin the business, I have a passion to do. I would like to work up in the morning early and rushly to go to the factory to see my people working, to see my production running every day. อันที่สอง passion. yes อันที่สองนอกจาก passion แล้วผมก็คืออันเดิมคือผมไม่อยากเห็นคุณแม่ผมร้องไห้ผมไม่อยากให้คุณแม่ผมไปอยู่ในจุดตรงนั้นที่ผมเคยเห็นแล้วมันทำให้ผมเนี่ยแทบแบบคือแทบไปกินนอนไม่ได้อะ Number two is I have seen my parents fail in the economic, and I don't want to see my mom crying. Then I need to work hard. Because I love my mom so much. Okay. Friends, perjalanan bisnis siapapun juga pastinya tidak mudah. Begitu juga yang dialami oleh Top Itipat. Apa sih yang memotivasi Top untuk terus berjuang? Ternyata jawabannya ada 2. Yang pertama, karena dia sangat mencintai pekerjaannya. Top bilang bahwa dia tidak pernah merasa sengsara dan lelah dalam menjalani bisnisnya. Justru sebaliknya, dia sangat senang dan menikmati pekerjaannya. Setiap hari, Top bangun pagi, mandi, berpakaian, dan pergi ke cabang-cabang perusahaannya untuk memeriksa pekerjaan karyawannya. Dia lakukan semua itu setiap hari dengan penuh semangat, karena dia tahu itulah passionnya. Hal kedua yang selalu membuat Top semangat adalah karena ia tidak ingin mengecewakan orang-orang yang dicintainya, terutama ibunya. Nah, dari semua kegagalan yang pernah dialami, yang mana ya yang sebenarnya benar-benar paling sulit? Kapankah titik terendah di dalam kehidupan seorang Top Itipat? From all the setbacks and failure, which one is the most difficult one? Which one is the lowest point in your life? ตอนไหนคือจุดที่แย่ที่สุดละตอนที่ล้มลงอยู่คำถามเขาเนี่ยเป็นคำถามที่เหมือนผู้กำกับดีเรคเตอร์ที่ถามผมเลย Same question as the director of the movie asking. But จริงๆแล้วผมเล่าไปให้เขาฟังในหนังแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาลงในหนังเพราะว่ามันเป็นจุดที่แรงมากกับแม่ของผมจนผมไม่อยากที่จะ Actually, I tell the director about the story, but they don't take this story into the movie because it's too strong, too serious. To my mom, about his mom. Yeah, แต่ก็คือจุดที่ทำให้ผม motivation ที่สุดคือผมจะไม่ต้องการเห็นภาพนั้นอีกแล้วภาพที่เกิดขึ้นกับแม่ผมเอาเป็นว่ารุนแรงแล้วกันอย่าไปบอกในภาพอะไร And I don't want to say what the picture it is, but it's concerning about my mom, and I don't want to see it anymore. Okay. But so far, how do you find the movie? Are you happy with the movie? คุณโอเคกับ movie ไหม จริงๆแล้วตอนที่ผมดูครั้งแรกเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาใกล้ผมดูก่อนผมก็ค่อนข้างกลัวเพราะว่าตอนผมวัยรุ่นเนี่ยในหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะ aggressive มากกว่าชีวิตจริงผมนิดหน่อยจริงๆผมเป็นเด็กเกเรแหละแต่ผมก็ไม่ได้ aggressive ถึงขนาดนั้นในหนังนี่จะคือจะชัดไงว่าต้องเกเรก็ต้องเกเรเพราะมันมีเวลาน้อย Before real showing, after cutting, the movie company let him see first. He just worry about the character of Top in the movie. He's a bit too aggressive. Especially during being the student. Okay. But you are not like that. He's very humble. But in the when I young, I also aggressive, but not too much like this. But I still happy because the movie make everyone inspired. That's important thing. One important thing is inspire people. Yes. The message is delivered. Yeah, correct. Wah, ternyata pertanyaan yang saya tanyakan ke Top Itipat, di manakah saat terendah hidup Top, adalah pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh sutradara film The Billionaire kepada beliau. Dan sebenarnya Top pun juga sudah menceritakan itu kepada sang sutradara. Namun karena dinilai terlalu depressing atau terlalu depresi dan sedih, akhirnya adegan itu tidak diambil. Sayangnya ketika ditanya, Top juga tidak ingin menceritakan tentang hal itu di interview ini. Tapi beliau bilang bahwa hal itu menyangkut tentang ibunya. Dan dia amat sangat tidak menginginkan hal itu terjadi lagi.
Nah, ngomong-ngomong tentang film, Top juga curhat bahwa dalam film kisah hidup Top yang berjudul The Billionaire, Top merasa bahwa awalnya dia agak khawatir karena dengan penggambaran tokoh Top yang sedikit berbeda dalam film tersebut. Karena tokoh Top dalam film The Billionaire terlihat sangat agresif, yang ternyata berbeda sekali dengan Top yang asli, yang sangat humble. Tapi Top mengaku bahwa dia tetap senang dengan film The Billionaire karena film tersebut bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia.